Set 80, scene 2, shoot 5, take 3. And action. Stuntman itu terbagi sebenarnya job desk-nya nanti atau tipenya itu menjadi beberapa bagian. Kayak contoh ada yang namanya stunt double. Nah, stunt double itu dia berperan untuk menggantikan pemain di saat melakukan adegan berbahaya agar pemain ini bisa terhindar dari cedera itu ataupun kejadian-kejadian tidak diinginkan. Nah, ada juga namanya stunt actor. Stunt actor ini adalah seorang stuntman yang juga dia bisa untuk melakukan adegan-adegan acting, sehingga bisa dibilang dia adalah seorang aktor yang juga bisa melakukan adegan stuntnya atau adegan berbahaya sendiri. Nah, ada juga yang namanya stunt koordinator. Nah, stunt koordinator ini berperan untuk mengatur safety dan keselamatan pemain dengan teknis-teknis yang sudah dia kuasai dan teknis-teknis yang ditentukan berdasarkan dari hasil bedah skrip yang dia lakukan bersama timnya. Nah, ada juga namanya stunt choreographer. Nah, stunt choreographer ini berperan untuk mendesain gerakan ataupun koreografi yang sesuai dengan adegan yang berada dalam skrip yang sudah ditentukan oleh sutradara ataupun penulis. Stuntman itu menurut gua tuh sebenarnya bisa dibilang pahlawan film. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena sebenarnya stuntman ini sangat penting menjaga keselamatan pemain dan kru yang ada dalam proses pembuatan film action, terutama dalam adegan-adegan yang memang sangat teknis dalam perkelahian ataupun adegan berbahaya. Nah, karena stuntman ini terutama stunt koordinator, dia akan membedah skrip dan memberikan solusi bagaimana teknis pengambilan gambar dan juga terjadinya semua gerak kerja yang ada di situ, gerak kru yang ada di situ untuk mereka aman mengambil adegan itu, dan juga stuntman-nya dan juga pemainnya itu aman melakukan adegan itu. Jadi memang benar-benar bisa dibilang stuntman ini terutama stunt koordinator itu benar-benar ya sangat-sangat berpengaruh untuk menjaga keselamatan dan keberhasilan adegan-adegan yang memang teknisnya sangat sulit gitu. Ya orang tahunya itu stuntman itu ya orang yang buat dipukul, dibanting, pemeran pengganti, adegan yang berbahaya itu akan dikasih ke stuntman. Jadi seolah-olah ini stuntman ini orangnya tan penting, padahal enggak. Teman-teman kita itu bukan tan penting sebenarnya. Cuman kita dilatih untuk membiasakan badan kita. Jadi kita punya memori muscle, kita punya refleks. Itu yang bikin kita aman. Kalau stigma masyarakat yang mereka tahu ya apa yang mereka lihat aja sih, tapi ya udah nggak masalah selama kita ngelakuin apa yang kita cintain itu dengan baik dan benar dan kita aman. Tahapan gua sampai bisa di tahap ini itu pertama-tama kan dulu ya, kalau stuntman itu kan kita ada jenjangnya seperti tadi gua bilang. Jadi job desk yang gua bilang tadi itu sebenarnya ada tahapannya gitu, ada naik kelasnya lah gitu. Nah, pertama itu untuk stuntman kita selalu menjadi stunt performer atau stunt double. Jadi kalau kita nggak performer menjadi misalnya penjahat yang sekali pukul kalah gitu ya, atau kita bisa juga gantiin pemain untuk melakukan adegan berbahaya. Nah, dari situ kita bisa jenjangnya naik lagi nanti ke stunt actor, di mana nanti kita bisa tetap dialog dan juga fight scene kita sendiri tanpa digantikan orang lain gitu loh. Jadi kita melakukan acting dan juga kita melakukan sebuah fight scene perkelahian itu sama juga dengan berbahaya gitu, tanpa digantikan sama orang lain. Dari situ juga nanti bisa menaik lagi jadi koreografer gitu, naik lagi nanti jadi stunt koordinator, nanti naik lagi jadi action director gitu. Jadi kalau sekarang sih tahap gue ini untuk proyek yang profesional besar itu terakhir gue sudah sampai jenjang stunt koreografer, di mana gue memegang film Virgo and Sparkling dari Bumi Langit.
Jadi latihannya itu misalkan rata-rata ya seminggu sekali gitu, dimana kita latihan bareng-bareng gitu. Tapi memang gue pribadi sih latihannya itu sendiri ya gitu. Kalau di rumah itu kita rata-rata nih, kalau bisa kayak gue sama tim gue kan freelance-nya sendiri-sendiri, itu latihan di rumah paling latihan fisik sama kelenturan, karena itu sangat wajib dilakukan. Walau tidak latihan bersama-sama dalam tim, tidak latihan di base camp, itu sehari-hari itu paling penting itu latihan fisik sama kelenturan gitu. Untuk sisanya sih paling lebih ke jaga makanan sih untuk fisik gitu, supaya juga stamina kita, kesehatan kita benar-benar mendukung saat kita bekerja untuk melakukan adegan-adegan yang berbahaya ataupun adegan-adegan yang sangat menguras tenaga dan stamina. Ini pertanyaan paling umum dari orang-orang ke anak-anak stan biasanya. Nah, cedera nggak? Kebanyakan malah anak-anak stan, oke ada beberapa yang cedera karena adegan, tapi kebanyakan kita itu cedera bukan karena adegan misalnya. Kenapa? Kalau cedera karena adegan itu sangat minim banget, sangat jarang banget terjadi. Kenapa? Karena kita udah terbiasa, kita udah fokus untuk adegan itu untuk meminimalisir resiko sekecil mungkin. Jadi kalau saya pribadi untuk resiko-resikonya hampir doang paling, untuk sampai celaka belum pernah. Cuman ya di luar adegan paling ya kayak nggak syuting, ya lari-lari atau lagi pemanasan tiba-tiba keselewaan bercanda, ya paling itu doang sih. Tidak, kalau pas pengadeganan belum pernah. Ini kan stereotip pada umumnya, stuntman itu kalau mukanya nggak kelihatan. Tapi itu tergantung lagi. Yang nggak kelihatan mukanya adalah stunt body double. Nah itu yang nggak kelihatan. Karena mereka emang udah harus kelihatan mukanya. Karena mereka untuk yang dipakai adalah postur mereka, gerakan mereka, dan ya kemampuan mereka untuk melakukan adegan-adegan berbahaya itu tadi. Cuman kalau ditanya mau nggak kelihatan di depan kamera, ya mau, dan syukurnya udah pernah tuh tidak sama dan sudah terbuat. Dan teman-teman lain juga sering kok, teman-teman stunt lain, mereka kalau dapat bagian sebagai stunt perform itu adalah orang yang misalnya ada main karakter melawan 3 orang penjahat. Ini 3 orang penjahat ini anak-anak stunt biasanya, dan mereka kelihatan semua tuh mukanya, karakter-karakternya yang kayak saya ini misalnya juga itu sering jadi penjahat. Film action di Indonesia itu masih jarang banget mau yang bikin, karena butuh modal yang besar banget. Beda banget, jauh banget itu sama ketika lo mau bikin film drama atau film series berbau kisah cinta pecisan lainnya atau apapun itu. Ketika mereka mau bikin action itu budgetingnya bisa 2-3 kali lipat lah. Jadi tolong banget kalau udah ada yang bikin film action, ayo mari nonton. Gue Glenn Michael, gue stuntman Indonesia. Gue ingin menitip pesan kepada kalian semua pecinta film-film Indonesia bahwa kita selalu mempertaruhkan rasa kita, nyawa kita untuk membuat sebuah film, terutama film action. Maka dari itu, gue sangat berharap penonton-penonton Indonesia bisa menonton film-film yang ada, terutama film-film Indonesia itu di bioskop, dan jangan nonton bajakan. Karena proses pembuatan film ini sungguh benar-benar kita tuh nggak main-main, dan kita benar-benar mempertaruhkan apa yang kita punya sebagai seorang stuntman. Jadi mungkin kalian melihat adegan-adegan kayak perang, adegan-adegan berantem, ketabrak mobil itu ya film gitu. Itu sesuatu yang nggak nyata, tapi kita melakukannya dengan teknik yang asli dan kita mempertaruhkan nyawa kita gitu. Jadi gue berharap sih kedepannya penonton-penonton Indonesia lebih menghargai karya-karya kami sineas Indonesia, terutama lebih memikirkan kami stuntman yang sudah mempertaruhkan segalanya dalam film tersebut. Terima kasih.